Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Aulia Latifatunisa. Saya berasal dari kelas 11 TOI 1. Saya akan mempresentasikan dengan judul PLC, Programmable Logic Controller. Apa itu otomasi, sejarah otomasi, dan cara membaca PLC sampai dengan tipe-tipenya. Apa itu otomasi? Otomasi adalah penggunaan teknologi, mesin, atau perangkat lunak untuk menjalankan tugas secara mandiri dengan sedikit atau tanpa bantuan manusia. Teknologi ini memakai sistem kontrol, sensor, dan komputer agar pekerjaan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Kelebihan otomasi: produktivitas meningkat. Mesin dapat bekerja 24 jam penuh tanpa lelah. Akurasi tinggi, meminimalkan kesalahan manusia dalam proses kerja. Keamanan kerja, menggantikan manusia untuk tugas berbahaya, berat ataupun beracun. Efisiensi biaya, menekan biaya operasional jangka panjang setelah modal awal terpenuhi. Standarisasi, menjamin kualitas produk atau hasil kerja selalu seragam. Kekurangan otomasi: investasi awal besar, membutuhkan modal sangat tinggi untuk membeli perangkat dan sistem. Dampak sosial: mengurangi kebutuhan tenaga kerja yang dapat memicu pengangguran, ketergantungan sistem operasional, macet total jika terjadi mati listrik atau kerusakan teknis. Biaya perawatan: memerlukan pemeliharaan rutin dan pembaharuan perangkat lunak berkala. Resiko cyber: sistem digital rentan terhadap peretasan dan pencurian data. Sejarah otomasi. Dekade 1960-an. Lahirnya robot industri dan PLC. Robot industri pertama di dunia bernama Unimac mulai bekerja di pabrik General Motors untuk mengangkat potongan logam panas. 1968, penemuan PLC pertama bernama Modicon 084. Komputer mikro ini menggantikan sistem kabel mekanik yang rumit dan menjadi otak baru mesin pabrik. Dekade 1970. Era komputerisasi, CNC 1972. Sistem CNC, Computer Numerical Control, mulai berbasis mikroproses, membuat pemrograman mesin potong dan cetak menjadi jauh lebih akurat. 1978. Robot Puma, Programmable Universal Machine for Assembly, diperkenalkan untuk perakitan komponen kecil, memicu penggunaan robot secara massal di industri elektronik. Dekade 1980. Otomasi pabrik skala besar 1980. Protokol komunikasi antar mesin mulai berkembang, memungkinkan mesin-mesin di pabrik saling terhubung. 1980 akhir, perangkat lunak SCADA mulai populer digunakan untuk memantau dan mengendalikan seluruh proses pabrik dari satu ruang kontrol terpusat. 1990 hingga 2000. Otomasi komersial dan internet. Otomasi mulai keluar dari area pabrik dan masuk ke perkantoran lewat sistem ERP. Pada tahun 2000, pemandaatan internet membuat sistem otomasi bisa dikendalikan dan dipantau dari jarak jauh secara real time. Dekade 2010 hingga sekarang, Industri 4.0 dan A12010. Munculnya gerakan Industri 4.0 yang mengintegrasikan Internet of Things atau yang biasa disebut IoT dan sensor pintar pada mesin produksi 2020-an. Masa kini, era otomasi cerdas
Otomasi kini didorong oleh kecerdasan buatan AI yang mampu menganalisis data, memprediksi kerusakan mesin, dan mengambil keputusan sendiri. Cara membaca PLC sampai dengan tipe-tipenya. 1. Struktur umum kode tipe PLC. Sebagian besar produsen PLC seperti Omron, Mitsubishi, Schneider, atau Siemens menyusun kode tipe dengan urutan sebagai berikut: merek atau seri, jumlah I atau O, jenis input atau output, tipe output, dan sumber daya. 2. Membedakan komponen utama dalam kode seri atau keluarga PLC, menentukan kapasitas memori dan kecepatan prosesor. Jumlah I atau O, input atau output. Angka yang tertera biasanya menunjukkan total pin kabel untuk sensor input dan saklar motor output. Tipe output sangat krusial karena menentukan beban listrik yang bisa dikendalikan. Relay bisa untuk arus AC atau DC, kuat tetapi responsnya lambat. T atau P atau N, transistor atau transistor PNP atau transistor NPN hanya untuk arus DC, respons sangat cepat, cocok untuk motor servo. A. Triac, khusus untuk arus AC, sumber daya power supply. Tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan PLC tersebut adalah A atau AC, membutuhkan listrik PLN 100 sampai 240 volt AC. D atau DC, membutuhkan listrik adaptor 24 volt DC. Contoh cara membaca merek populer. Contoh 1. PLC Omron tipe CP1E strip N30S1DT strip D. Mari kita bedah kode tersebut satu persatu. CP1E seri atau keluarga PLC, mikro PLC dari Omron. N tipe aplikasi. N berarti memiliki fitur komunikasi built-in. 30 total input atau output, memiliki 30 terminal pin, 18 input dan 12 output. S1 seri pembaruan fitur perangkat keras, hardware renewal. D tipe input. D artinya menggunakan tegangan DC 24 volt. T tipe output transistor. Strip D sumber daya operasi PLC DC 24 volt. Contoh 2. PLC Mitsubishi tipe FX3U 48MR atau SA. Mari kita bedah kodenya. FX3U seri PLC, keluarga FX generasi ketiga tipe U. 48 yaitu total input atau output, memiliki 48 terminal, 24 input dan 24 output. M unit utama, main unit atau base unit. R tipe output relay. S strip A standar wilayah dan sumber daya. AC 100 sampai 240 volt, standar Eropa atau Asia. Contoh 3. PLC Schneider tipe TM22 1C24R. TM221 seri PLC, keluarga Modicon M221. C bentuk fisik kompak atau ringkas, 24 total input atau output, memiliki 24 terminal pin. Tipe output relay. PLC CP1E E20 SDR A Omron. CP1E menunjukkan seri PLC Omron. CP1E yaitu PLC yang dirancang untuk aplikasi otomasi skala kecil sehingga menengah.
E menunjukkan tipe ekonomi, yaitu seri yang ekonomis dengan fitur dasar untuk kebutuhan kontrol mesin. 20 menunjukkan jumlah 20 titik input atau output yang terdiri dari terminal input dan output. S menunjukkan PLC menggunakan catu daya power supply AC 100 sampai 240 volt. DR menunjukkan jenis output relay, yaitu output yang mengendalikan beban AC maupun DC. A menunjukkan versi atau tipe produk dari PLC tersebut. CP1E menunjukkan seri PLC Omron CP1E, yaitu PLC yang dirancang untuk aplikasi otomasi skala kecil hingga menengah. E menunjukkan tipe ekonomi, yaitu seri yang ekonomis dengan fitur dasar untuk kebutuhan kontrol mesin. 20 menunjukkan jumlah 20 titik input atau output yang terdiri dari terminal input dan output. S menunjukkan PLC menggunakan satu daya power supply AC 100 sampai 240 volt. DR menunjukkan jenis output relay, yaitu output yang dapat mengendalikan beban AC maupun DC. A menunjukkan versi atau tipe produk dari PLC tersebut. Thank you. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.